Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjali Wardas Tanggang dengan NIM 210306016 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian. Baik, pada video ini saya akan melakukan praktikum pada sistem pencernaan ternak ruminansia dengan dosen pengampu Bu Tati Widianasari SPT MPA. Saya akan menjelaskan proses masuknya pakan pada ternak ruminansia. Yang pertama, pakan masuk melalui mulut. Dimulai dari mulut, dikunyah setelah istirahat dikeluarkan lalu dikunyah kembali. Pencernaan di mulut dibantu oleh saliva untuk membantu proses pengunyahan dan menelan makanan dan berfungsi sebagai buffer. Setelah dari kerongkongan atau esophagus, makanan masuk ke rumen atau lambung terbesar. Di rumen terjadi fermentasi oleh mikroba, tempat absorpsi VFA dan tempat pencampuran pakan. Pada rumen terdapat berbagai jenis bakteri yang berbeda dengan jumlah yang sangat banyak, begitu juga dengan protozoa. Selanjutnya kemudian ke retikulum. Ini retikulum berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Di sini VFA, amonia dan air pada retikulum mulai diabsorpsi. Lanjut ke omasum. Ini omasum. Pada omasum masih terjadi fermentasi mikroorganisme. Di sini terjadi penyerapan air yang terkandung dalam hijauan pakan ternak oleh dinding omasum. Selanjutnya ke abomasum. Ini abomasum. Di abomasum terjadi pencernaan protein dan mengatur arus digesta dari abomasum ke duodenum. Pakan di abomasum akan dicerna kembali dengan bantuan asam klorida dan berbagai enzim. Selanjutnya ke intestinum tenue atau usus halus. Intestinum tenue terbagi menjadi 3, itu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Pada duodenum terjadi pencernaan dengan bantuan enzim. Di sini makanan menjadi lebih halus. Setelah itu berlanjut ke ileum. Di sini terjadi penyerapan yang lebih optimal. Kemudian sisa-sisa dari pencernaan didorong masuk ke usus besar. Di sini terjadi penyerapan mineral dan air. Kemudian zat-zat yang telah diserap akan diedarkan ke seluruh tubuh dan sisanya akan disalurkan melalui rektum. Kita akan menjelaskan sistem pencernaan pada ternak ruminansia. Itu ada 4 bagian pada lambung. Yang pertama itu ada rumen, ada retikulum, ada omasum, dan ada abomasum. Dan yang terakhir ada intestinum tenue. Pada bagian pertama lambung itu ada rumen, berfungsi sebagai tempat fermentasi oleh mikroba, tempat absorpsi VFA, dan tempat pencampuran pada pakan. Kedua ada retikulum yang berfungsi sebagai tempat fermentasi oleh mikroorganisme, tempat absorpsi VFA dan amonia dan air. Ketiga ada omasum, berfungsi sebagai pengatur arus ingesta ke abomasum dan sebagai penyaring partikel yang besar. Ada abomasum, ini berfungsi sebagai tempat pencernaan protein dan mengatur arus digesta dan abomasum ke duodenum. Terakhir ada intestinum tenue yang berfungsi sebagai penyerapan mineral dan pembuangan sisa pencernaan. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi dan jenis dari mikroba. Yang pertama ada bakteri selulotik, itu ada Bacteroides succinogenes dan Ruminococcus albus yang berfungsi sebagai pemecah selulosa. Yang kedua ada bakteri proteolitik, itu ada Bacteroides communicola Pseudomonas ruminantium, berfungsi sebagai memecah protein. Yang ketiga itu ada bakteri metagenetik, itu ada Methanobacterium yang berfungsi sebagai mengkatabolisasi alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Yang keempat itu ada bakteri fermentasi gula, itu ada Lactobacillus ruminus Aerobacterium ruminantium yang berfungsi memfermentasikan gula dan amilum. Yang kelima itu ada bakteri pemanfaatan asam, yang itu ada Pseudomonas dan Veillonella alkaliskenes yang berfungsi sebagai pemanfaatan asam. Yang keenam itu ada bakteri amilolitik, itu adalah bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Yang ketujuh ada bakteri lipolitik, itu adalah bakteri rumen yang dapat menghidrolisis lemak. Yang kedelapan itu ada bakteri hemiselulotik, itu adalah karbohidrat yang terdapat di dalam tanaman
tidak larut dalam air tetapi larut dalam asam dan alkali. Yang terakhir ada jamur. Yang pertama itu Isotida intestinalis, itu berfungsi untuk memfermentasikan gula, pati, dan pektin. Yang kedua itu ada Dasytricha ruminantium, itu berfungsi sebagai pencerna pati, maltosa, dan glukosa. Yang ketiga itu Endothininium caudatum dan Diplodinium sp.